Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini Teacher Rina akan menemani teman-teman di sore hari ini menjelang berbuka puasa ya kak ya. Teacher Rina akan menceritakan salah satu nabi utusan Allah yang berjudul Mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Oke, sesuai dengan lagu yang Teacher Rina bawain tadi, lagu tadi menceritakan tentang mukjizat Nabi ya. Nah, hari ini Teacher Rina akan menceritakan salah satu nabi dengan mukjizatnya, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Langsung saja ya kak, Teacher Rina akan memulai ceritanya. Simak baik-baik ya. Nabi Musa alaihissalam lahir dari pasangan Imran dan Yohabat. Nabi Musa termasuk sosok yang penting dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa termasuk dinilai dengan masuk dalam kelompok ulul asmi. Teman-teman sebelumnya tahu nggak nih ulul asmi itu apa? Iya, ulul asmi itu nabi yang dinilai istimewa karena kesabarannya, karena ketakwaannya. Jadi Nabi Musa itu termasuk nabi yang sangat sabar dalam menghadapi hal apapun. Nabi Musa hidup pada zaman Mesir kuno yang saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin yang sewena-wena menindas penduduknya, sombong, sering memperkerja paksa penduduknya, sehingga tidak ada satupun orang yang hidup di zaman tersebut berani menantang Fir'aun. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar mengikuti perintah Fir'aun. Tetapi teman-teman, Nabi Musa tidak serta-merta marah dan meminta Allah untuk menghukum Fir'aun. Tetapi Nabi Musa tetap bersabar, selalu menasihati Fir'aun dengan bahasa yang halus. Bahkan karena kesabaran Musa, istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa ikut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asiyah, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian pada saat itu Mesir dilanda kemarau yang panjang, banyak pepohonan yang mati, panen yang gagal, dan banyak disusul juga badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan juga ada wabah penyakit yang melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah. Terus kemudian Nabi Musa mau berdoa setelah Fir'aun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Nabi Musa.
Namun setelah hukuman itu berhenti, setelah Mesir setelah Mesir itu menjadi normal kembali, setelah musibah itu sudah tidak ada, Fir'aun malah mengingkari janjinya, teman-teman. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh dan pengikutnya Nabi Musa itu tetap disiksa oleh Fir'aun. Fir'aun malah mengingkari janjinya tersebut. Dalam keadaan demikianlah datanglah wahyu dari Allah agar Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh Fir'aun. Tetapi pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Kemudian Fir'aun dan para bala tentaranya itu segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa panik ketakutan karena Fir'aun dan bala tentaranya itu dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh pasukan dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata terhadap kaumnya, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," kata Nabi Musa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Cering. Nah gitu. Seketika itu juga ada mukjizat dari Allah. Seketika itu juga Laut Merah itu terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di darat seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu, Kak. Jadi Fir'aun dan bala ribuan tentaranya itu menyusul Nabi Musa melalui laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya itu tenggelam di dalamnya, tenggelam di laut itu yang terbelah itu. Semua binasa tanpa tersisa. Nah, setelah selamat dari kejahatan Fir'aun, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya lagi. Di waktu mereka kehausan, tidak dapat air, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya itu ke sebuah batu yang besar. Kemudian dalam batu itu memancarkan air yang dapat mereka minum, teman-teman. Nah, begitu dahsyatnya ya teman-teman ya, begitu dahsyatnya kuasa Allah, keajaiban Allah, mukjizat Allah. Demikianlah kisah mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan yang membuat Raja Fir'aun tenggelam di dalamnya. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus selalu bersabar ya, walaupun ada orang yang bersikap kurang baik terhadap kita, walaupun ada orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, tetapi kita harus tetap bersabar. Kita tidak boleh membalas dengan hal buruk juga, kita harus membalasnya dengan hal kebaikan ya Kak ya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa alaihi wassalam ini dapat mempertebal iman kita ya Kak ya, dan kita semakin percaya akan kuasa Allah,
kuasa Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.